Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Perpustakaan Wikria SMK Negeri 8 Pandeglang. Halo sahabat podcast semuanya. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau pernah menjadi pimpinan di SMK Negeri 8 Pandeglang di sini, ya. Maka dari itu kita perkenalan dulu saja mungkin ya untuk yang pertama kali. Assalamualaikum Bapak. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Bapak Haji Sudi pernah menjadi salah satu kepala sekolah di SMK Negeri 8 Pandeglang ya. Dari tahun berapa Pak Bapak di SMK Negeri 8 Pandeglang? Kalau SMK Negeri 8 itu yang membangun merintis dari nol itu saya. Tahun 2000 berapa ya? Lupa. 2007 ya? 2007. Okay. Lalu kemudian diberi tugas lagi setelah Bapak sudah pindah rotasi kemana-mana. Dan tahun 2016 ya. Kita ditugasi juga PLT di SMK Negeri 8. Wah, 2016. Kemudian tidak lama sih, yang nama juga PLT, tapi 2 tahun lebih. Lebih dari 2 tahun. Lebih dari 2 tahun itu sudah melewati masa PLT yang seharusnya 6 bulan. Oh, jadi lebih dari masa PLT-nya. Lebih dari karena hanya masa ininya 6 bulan, tapi Bapak dikasih tugas sampai 2 tahun. Iya, kurang dikit lah. Baru ada kepala yang definitif sekarang Bu Ida. Iya. Oke, berarti Bapak dari tahun 2016 di SMK Negeri 8 Pandeglang ini ya Pak ya. Oke, terus sekarang ke Bapak kegiatannya sehari-hari gimana nih Pak? Kegiatan sehari-hari kebetulan sudah sekarang alumni ya. Iya. Sekarang sudah alumni kepala SMK 1 Pandeglang. Iya. Jadi SMK 1 Pandeglang itu kepala yang sampai pensiun itu saya. Dari 2014 hingga pensiun 1 April 2020. 1 April 2020, yes. Oke, tahun kemarin ya Pak ya? Ya, jadi udah setahun lebih. Dan kegiatannya alih profesi. Yang tadinya kepala sekolah, sekarang jadi juragan kuliner. Juragan kuliner. Ya. Oh, banting setir ke dunia kuliner sekarang. Kebetulan hobinya masak-memasak. Lalu kemudian yang namanya kepala sekolah kan entrepreneur. Nah, ini terjun langsung menjadi menjual kuliner. Ini kulinernya juga aneh. Iya. Khas dari Jawa Tengah. Khas dari Jawa Tengah. Nah, kebetulan di Banten ini khususnya Serang, Cilegon, Pandeglang ada sekitar 3.000 grup ngapak. Ya orang ngapak nggak kepenak, orang kepenak. Iya. Jadi inilah pasar kami. Jadi dari 3.000, lalu kemudian kita setiap hari kita ngambil 5% aja lah dari 3.000. Nah itu potensi pasar yang kita geluti di situ. Iya, mengaplikasikan ilmu entrepreneur di kehidupan sehari-hari. Setelah Bapak beres tugas di dunia pendidikan ya Pak, keren sekali. Selain tadi menjalankan hobi ya Pak ya, selain tadi menjalankan hobi yaitu di bidang kuliner, kiat-kiatnya sih Pak, kiat-kiat di masa Bapak yang sekarang sedang menikmati masa-masa indahnya bersama keluarga dan di dunia bisnis kulinernya sendiri, kira-kira kiat untuk hidup tetap energik, sehat dan lain-lain itu apa Pak? Tidak sulit. Bapak punya kiat hidup yang sederhana. Ya. Lalu kemudian memang yang namanya setelah pensiun itu memang ada masa-masa yang peralihan ya, dari betul. fit kerja lalu kemudian tiba-tiba pensiun, nggak ada kerjaan. Bapak pernah mengalami sindrom 2 bulan. Harus ngapain gitu. Iya. Nah ternyata memang kita tidak boleh diam. Kalau diam ya stuck, akhirnya kita nggak ada kegiatan, akhirnya tidur. Kalau tidur kebanyakan juga jadi sakit. Iya. Akhirnya kita
eh, banting setir, alih profesi, sekarang menjadi juragan soto Sokaraja. Soto Sokaraja. Ya, asli Jawa Tengah. Asli Jawa Tengah. Nah, ini memang soto di Banten ini hanya satu-satunya di Banten sudah hadir di Kota Serang, ya di Dapur Mama Rita. Wis, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kiat, kembali lagi ke pertanyaan semula, kiatnya adalah berpikir, kemudian bergerak, lalu kemudian menikmati. Oke, luar biasa. Ngomong-ngomong nih Pak, bapak saya juga itu sebenarnya seumuran dengan bapak gitu tuh ya. Jadi beliau juga ada masa transisi pensiun, sempat kebingungan mesti melakukan apa, dan beliau juga sempat sakit gitu tuh. Sampai akhirnya beliau mencari ide melakukan apa yang beliau bisa saja, kayak misalkan ternak lele dan lain-lain gitu tuh ya. Jadi memang sindrom dari peralihan dari masa selesai bekerja ke mencari aktivitas yang baru itu amat sangat harus kita temukan dengan cerdik gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa nih. Jadi itu bisa menjadi contoh untuk kita semua yang kaum muda untuk mempersiapkan diri nih nanti di usia senja kita setelah kita lulus ataupun pensiun, kita mau melakukan apa ya. Ide dari Bapak ini bisa menjadi salah satu inspirasi untuk kita semua. Oke Pak, ngomong-ngomong pengalaman di SMK Negeri 8 Pandeglang nih Pak ya. Dari sekian tahun Bapak di sini pasti banyak sekali pengalaman yang manis, yang pahit, yang macam-macam lah Pak pokoknya. Ya. Kita semua yang ada di sini pengen tahu nih Pak ceritanya, pengalaman yang paling manis di SMK Negeri 8 Pandeglang itu ketika seperti apa? Alhamdulillah, yang Bapak rasakan kekompakan di warga SMK Negeri 8 luar biasa. Sampai terbukti hari ini masih menghargai saya. Walaupun sudah setahun purna, tapi masih menghargai, masih mau mengundang saya. Artinya inilah kenangan yang tidak bisa dilupakan karena tidak boleh memutuskan tali silaturahmi. Ini adalah salah satu bentuk silaturahmi yang luar biasa, yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, dengan model undangan podcast ya seperti ini adalah salah satu bentuk ya bagaimana sih caranya untuk silaturahmi begitu. Nah, ini kenangan yang sangat manis bahwa keluarga besar SMK Negeri 8 luar biasa. I love you SMK Negeri 8. Iya. Kekompakannya ya Pak ya. Berarti kekompakan yang ada di SMK 8 Pandeglang itu yang membuat sampai sekarang tidak terlupakan oleh Bapak ya. Luar biasa. Pasti kalau misalkan ngomongin pengalaman banyak sekali ya Pak ya. Tetapi yang benar-benar terpatri di hati itu adalah kekompakan dari keluarga SMK Negeri 8 Pandeglang. Mudah-mudahan kekompakan ini akan terus kita jalani, kita jaga sampai generasi siapapun nanti pemimpinnya. Oke, luar biasa. Pak, Bapak kan sebagai kepala sekolah lama juga gitu ya Pak ya. Kepala sekolah kita tahu adalah seorang pemimpin yang harus bisa memanage semuanya gitu ya Pak ya. Karakteristik menurut Bapak dari seorang pemimpin itu seperti apa sih Pak? Supaya menjadi panutan untuk yang lainnya. Yang paling utama menjadi pemimpin adalah mampu menyamakan, tidak boleh membedakan antara personal. Dari apakah itu guru PNS, apakah itu yang senior, apakah itu yang junior, apakah yang non PNS. Prinsip Pak sebagai pimpinan adalah tidak ada yang beda. Semuanya sama. Di mata, apalagi di mata Allah, semuanya sama. Hanya bedanya adalah kesempatan. Satu yang udah PNS, satu yang belum. Nah, yang kami mohon yang PNS jangan juga menjadi besar kepala. Nah, yang non PNS juga jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Insya Allah kalau ada terus berusaha, berpikir, bergerak dan berjuang, insya Allah nanti nasib rezeki tidak akan kemana. Ya, betul. Gitu. Karena hasil tidak akan mengkhianati sebuah proses ya Pak ya. Perjuangan yang kita jalani itu pasti akan berbuah manis. Kapanpun itu. Luar biasa. Jadi Bapak itu tidak membeda-bedakan mana yang misalkan sudah statusnya apa, tetapi kita siapa yang mau bekerja,
kita harus mengapresiasi itu ya Pak ya. Yes. Luar biasa sekali. Kemudian Pak, ngomong-ngomong tentang SMK, seperti yang kita ketahui SMK itu kan menyiapkan alumni yang siap untuk bekerja ya Pak ya. Tetapi fenomena sekarang itu banyak yang mengatakan bahwasannya justru SMK menjadi penyumbang tertinggi sebagai pengangguran di Banten ataupun di Indonesia tersendiri. Menurut Bapak tanggapan pernyataan itu seperti apa? Ya, tidak dipungkiri lulusan SMK memang ada yang nganggur, tapi tidak sedikit juga yang bekerja. Karena kalau boleh Bapak sarankan untuk SMK Negeri 8 itu harus punya tekad, punya brand bahwa SMK Negeri 8 itu harus berbasis penempatan. Iya, sehingga begitu lulus lapangan pekerjaan sudah menanti. Bahkan kalau bisa sampai ijon. Anak masih kelas 3, perusahaan udah datang melakukan rekrutmen di sekolah. Nah, itulah yang besar harapan yang harus dikembangkan. Karena yang namanya mengantarkan alumni sampai bekerja itu betul-betul kegiatan yang luar biasa, kegiatan yang tidak bisa terukur kebahagiaannya. Menjadi kebanggaan Dan kebahagiaan yang tidak bisa terukur. Betul. Dan kalau anak SMK sampai nganggur itu ya kesedihan untuk kita semua. Untuk kita semua. Betul. Maka itu kalau boleh memberikan masukan kepada SMK 8, jadilah SMK yang berbasis penempatan. Siapapun penempatan itu tadi. Lulusan mau kapanpun. Lalu kemudian nanti akan diintegrasi atau diuraikan oleh wakil kepala bidang humasnya bagaimana supaya tercipta SMK Negeri 8 zero pengangguran. Betul. Itu yang harus dikembangkan untuk ke depan. Sehingga walaupun sekolah SMK Negeri 8 ini ada di kaki gunung Gunung Asepan, Gunung Karang Pulau Sari. Gunung Karang. Lalu kita tidak boleh ketinggalan dengan kota SMK-SMK yang ada di kota. Terbukti ini dulu waktu Bapak meninggalkan SMK 8 ini perpustakaan juga semenel, Mas. Sekarang sudah satu ruangan penuh. Alhamdulillah. Penataannya juga sudah luar biasa bagus. Menyenangkan, aman, betah, anak-anak membaca bergerak di literasi di ruangan ini juga menjadi betah. Iya, betul. Tapi ini kita punya siswa 700 ya? 700 Pak, kurang lebih 700 berarti kalau dirasiokan ini masih kurang gede sebenarnya. Ruangannya masih harus ditambah lagi. Iya. Tapi nggak masalah. Itu hanya cita-cita dan mudah-mudahan bisa naik ke atas. Amin. Jadi nanti atas untuk arsip buku-buku baik yang buku cetak maupun yang elektronik sehingga aman di atas. Bagian bawah khusus untuk baca atau kegiatan yang lainnya, kegiatan literasi yang lainnya. Itu yang harus dikembangkan SMK Negeri 8. Iya, betul Pak. Oke Pak, ngomongin tentang tadi selain dari ijon yang mesti disediakan oleh pihak sekolah terhadap penyerapan lulusan supaya siap untuk bekerja, pastinya ada tips dari sisi si lulusannya atau alumninya tersebut gitu Pak. Selain mereka mempersiapkan ilmu yang sesuai dengan jurusan mereka masing-masing, kira-kira kiat ataupun mental seperti apa yang harus disiapkan untuk si peserta didik menghadapi dunia kerja Pak? Ya, sehebat apapun sekolah, programnya sehebat apapun sekolah, berbasis penempatan dan sebagainya, wakil kepala sekolahnya, humasnya aktif keluar, tapi jika mental anak-anaknya tidak mendukung, juga akan timpang. Mereka akan menerjunkan diri mereka sendiri. Betul. Nah untuk itu saran kepada anak-anakku, anak-anak SMK Negeri 8 dan anak SMK sebanten, mari kita harus hijrah. Betul. Harus hijrah. Lalu bekerja itu memang lulusan SMK ya memang begitu. Iya. Kalau mau kuliah ya jangan ke SMK. Tapi tidak menutup kemungkinan SMK 8 juga banyak yang melanjutkan. Iya. Terbukti
angkatan-angkatan yang kemarin juga yang olahraganya bagus, pencaksilat dan sebagainya yang juara-juara tanpa tes masuk ke Untirta, masuk ke perguruan tinggi yang lainnya. Nah itu, tapi sejatinya yang namanya SMK itu ya lulus kerja. Iya, betul. Nah untuk itu siapkan mentalnya. Nah nanti kalau sudah bekerja, sudah punya tabungan, kemudian sambil kuliah. Iya. Bapak juga menekankan di sini, anak-anak SMK harus kerja lalu kuliah. Iya. Tanpa minta biaya orang tua. Betul. Itu yang namanya luar biasa. Itu yang diharapkan oleh setiap lulusan dari setiap SMK ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali ini. Jadi itu tadi sahabat podcast Wikria Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang. Tadi adalah tips. Jadi selain ilmu dan juga praktik-praktik yang sudah kompetensi yang sudah kita kuasai, harus ada mental. Harus ada mental yang kita siapkan untuk kita bersaing dengan dunia luar ya Pak ya. Tidak hanya dari provinsi, bahkan dari lain provinsi, bahkan luar negeri gitu, di luar dari Indonesia Pak ya. Oke, Pak, satu lagi pertanyaannya, selain tadi harapan-harapan yang sudah sebenarnya disampaikan oleh Bapak, mumpung Bapak lagi ke sini, pesan yang benar-benar ingin Bapak sampaikan terhadap perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang ataupun siswanya dan semua warga yang ada di sini. Baik, kita mulai dari perpustakaan. Kebetulan kita juga lagi podcast di perpustakaannya. Tadi itu udah saya ulangi bahwa dengan rasio 700 siswa, ini ruangan perpustakaan masih kurang gede. Maka itu kami berdoa agar perpustakaan ini naik ke atas tingkat, yang atas jadi arsip penyimpanan buku-buku dan alat-alat yang mahal-mahal, lalu kemudian dibawa untuk membaca, literasi dan sebagainya yang lain-lainnya. Lalu berikutnya, kekompakan ini SMK Negeri 8 terus bangun, kita kuatkan, kita ikat dengan rasa. Kalau kita sudah punya rasa masing-masing memanusiakan manusia, insya Allah ini akan terjalin. Ini akan sudah terbukti, kami merasakan itu. Lalu berikutnya untuk anak-anak semuanya, kalian harus semangat. Saya SMK, jangan minder, jangan minder, percaya diri, percaya diri. Saya SMK, slogannya SMK bisa. Ini harus benar-benar menjadi bisa beneran. Jangan sampai hanya slogan doang. SMK bisa. Nah ini perlu didorong dengan mental tadi. Terutama nanti oleh Bapak Ibu Guru juga dikuatkan terkait dengan mental. Kemudian Omat jangan nikah dulu, jangan nikah dulu. Jangan mikirin ke situ dulu Pak ya. Jangan mikirin itu dulu. Kita harus sukses dulu. Sukses, kerja, lulus, kerja, lalu kemudian sambil kuliah, tidak minta biaya orang tua. Betul. Ini luar biasa. Jadi itu pesan dari Bapak Haji Sudi terhadap kita semua yang ada di sini, terutama siswa-siswi SMK Negeri 8 Pandeglang. Nggak usah mikirin yang nikah-nikah dulu ya Pak ya. Kita harus benar-benar sukses, membahagiakan orang tua, dan kita bisa membahagiakan keluarga dan semuanya. Gitu ya. Bapak hatur nuhun, terima kasih. Sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kita seperti slogan SMK Pak. Ketika kita bilang SMK, kita sama-sama bilang bisa ya Pak ya. SMK bisa. Oke, terima kasih. Demikian podcast Wikria Perpustakaan SMK Negeri 8 Pandeglang kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.